Motor nuwun, disilakan untuk duduk kembali. Hadirin, sejenak kita akan menata hati kita. Untuk sejenak kita akan ikuti Mau'izatul Hasanah. Yang pertama akan disampaikan oleh panjenenganipun Romo Kiai Ubaidillah Fakih, pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban. Tibatan panjenenganipun falyatafaddal masykuran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Para alim, para kiai, para habib, para sesepuh lan bini sepuh, ibu nyai, khususipun dumateng Bapak Bupati Kabupaten Malang, Bapak Daras Haji Sanusi, Kiai Sanusi niki mesti kiai nyasar. Sanusi niku lagi pun tepang menatos panggih sering. Nggih, ngerti yang NU asli produk pondok. Orang pejabat saking ABRI, saking TNI, Polri, sedaya rombongan saking Bapak Bupati lan sanes-sanesipun para wali murid, pengurus NU Kabupaten Malang, pengurus NU Kecamatan Jabung, tangfidipun suryahipun langkung-langkung, muslimat pilih hadir ketua Fatayat, para bapak, para ibu sipun wali murid, wali santri, para muhibbin cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta ulama, cinta para kiai, adik-adik, santri-santri, warga masyarakat Dusun Jabung lan sekitaripun. Ugi kesuben konco-konco saking kesan keluarga, alumni dan santri Langitan Kabupaten Malang. Alhamdulillah kalau wau ngawontenaken kegiatan rutinan tiap 1 bulan sekali, kebetulan wonten ing pondokipun Kiai Syafi'i, Ustaz Syafi'i. Hadirin hadirat ingkang sedaya, kemawon mugi-mugi tansah pikantuk ridha lan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Pun paringi panjang umur, paringi sihah wa afiah, paringi rizki jembar,
khususipun Bapak kita, Bupati kita, kebanggaan kita, Bapak Kiai Sanusi. Para bapak, para sederek, kawula kepingin mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kawula. Raos bingaipun manah kawula dalu menika saged silaturahim wonten ing dusun Jabung, Kecamatan Jabung, dusun Sukalilo. Inggih dusun Sukalilo ingkang wonten sanes dalam rangka peresmian Pondok Pesantren Darul Mustafa ingkang dipun kelola, ingkang dipun ayahi, dipun kiyaeni dening anak kawula Kiai Syafi'i menika. Kawula bingah lan syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Saestu kanthi kula perloaken saking langitan dugi mriki senaosa kathah jadwal pengaosan dengan terpaksa kawula wakilaken. Bahkan niki mangke dalu sing menika kawula nyuwun wonten ing awal badhe langsung wonten ing Semarang. Winjang wonten pengaosan ke Semarang winjang. Kawula saestu syukur kawula dhateng Allah dinapa Allah mari kenikmatan dhateng kita sedaya. Khususipun umat Islam warga Nahdliyin wonten ing dusun Sukalilo khususipun wonten ing Kabupaten Malang kanthi munculipun pinten-pinten figur kiai ingkang mugi-mugi tansah istiqomah. Kula yakin barokah ikhlasipun napa ingkang dipun aturaken kala wau bilih pondok ingkang ketinggal sampun megah dalam masa relatif singkat 2 tahun sampun menelan biaya hampir 3 M. Menika sedaya kuranten barokah. Bahkan kita menika gesang boten lepas saking namanipun barokah. Sayyidul Barakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwarisaken dhateng para ulama, al ulama warasatul, termasuk Kiai Bupati Sanusi menika. Barokah para kiai sregep sowan kiai mondok khidmah dhateng kiai pikantuk barokah. Termasuk angsal barokah malih ramyatun min ghairi ramin, tanpa di nggih mboten diduga-duga dadi bupati. Boten nginten menawi Kiai Sanusi Bapak Bupati rumiyin ingkang namung sebatas wakil sak mangke alhamdulillah dipun paringi dening Allah kenikmatan dipun kersakaken mimpin Kota Malang. Mugi-mugi bekto barokah kagem warga lan masyarakat Malang. Allahumma amin. Mugi-mugi termasuk mangke periode berikutnya. Allahumma amin. Terus hakikatipun napa ingkang dipun ayahi dening anak kawula Kiai Syafi'i menika. Nggih, napa ingkang dipun lampahi dening anak kawula Kiai Syafi'i menika. Menika sedaya mboten lepas saking barokah. Barokatul ilmi, barokatul khidmah dhateng Syekh para kiai-kiainipun. Khususipun wonten ing langitan. Barokah jasa-jasa para masyayikh tentune ikhlas lan istiqomah ingkang selalu diemban dan dijagi dening anak kawula Syafi'i ketika nalikanipun belajar wonten ing ngarsanipun para masyayikh dengan jerih payah yang begitu lama piyambakipun mondok mencari ilmu dengan ketulusannya semata-mata kagem pados ridhanipun Allah, kagem pados ganjaran-ganjaran akhirat,
dipun dongaaken kalian para kiai-kiainipun, para guru-gurunipun, plus para kiai sanes-sanesipun lan para habaib. Akhiripun Allah mujudaken sosok kados santri ingkang nami Syafi'i sebagai pendatang baru di ibu kota kecamatan Jabung, tepatipun ing sekolah mriki, saged nampak keberhasilanipun, nampak kesuksesanipun walaupun hanya sebatas, kalau dihitung ya mungkin tasik dereng nopo-nopo daripada kalau dibanding dengan apa yang diinginkan khususipun secara pribadi Ustaz Syafi'i, tentunipun para masyayikhipun, nanging ini adalah tondo-tondo permulaan pilih pondok pesantren niki. Mangke lan kita tansah nyuwun dhateng Allah mugi-mugi saestu dados pondok ingkang berkibar, pondok ingkang kathah santrinipun lan kathah mengeluarkan santri-santri ingkang kagungan ilmu agami ingkang nafi' lan ugi mboten ketinggalan ilmu umum kagem mengabdi dhateng solan bangsanipun di masa-masa mendatang. Termasuk ketinggalan nggih menika isyraq, kecerahan di awal-awal merintis menika pesantren dengan begitu antusias masyarakat, termasuk wali murid ingkang mondhoaken wonten ing pesantren. Insyaallah kawula yakin napa ingkang dipun dawuhaken dening tunggalipun ulama min kibar auliya nggih menika panjenenganipun Al-Imam Ibnu Athaillah ndikaaken man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh. Wong sing ketok isyraq, mencorong, cerah di awal permulaan dia merintis sesuatu, langkung-langkung dalam hal pendidikan, mangke Allah badhe maringi akan cerah di kemudian hari dan seterusnya akan terus menjadi cerah. Menika adalah permulaan baik. Dipun paringi dening Allah tondo-tondo kesainan lan menika boten lepas daripada jerih payah kesungguh-sungguhan. Ibnu Ustaz Syafi'i ketika belajar di pondok dan begitu ikhlas istiqomah plus khidmah kepada masyayikh, sam'an wa ta'atan atas perintah masyayikh, sehingga apa yang diidam-idamkan dening para kiai-kiai pun santri sedaya dipun arep-arep dening para kiai saged dados wakil-wakilipun, dados colong-colongipun hingga saged menyampaikan dakwah, ajakan-ajakan menuju jalan Allah yang baik, menuju ridha Allah, menjadi manusia-manusia yang berakhlakul karimah, manusia-manusia yang benar-benar bisa memperbaiki dan begitu seterusnya selalu memperbaiki hubungannya pribadi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling pokok, sehingga di kemudian hari manakala seorang santri sudah mempunyai tanda-tanda seperti itu, insya Allah hubungan antara pribadi santri menaik kawula contohaken Kiai Syafi'i menika insya Allah badhe menjadi sae dados sae antaran pun piyambakipun kalih daya masyarakat, daya kenalan kanca lan sekitar wonten ing masyarakat ing dusun Sukalilo bahkan wonten ing Malang lan sanes-sanesipun. Menika sedaya janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendikaken
Aslih ma bainaka wa bainallah yuslihillahu ma bainaka wa bainan nas. Api ono hubunganmu, jokon hubunganmu, jangan sampai retak, jangan sampai mengecewakan dan seterusnya. Hubunganmu kalau Allah jokon. Ini Kanjeng Nabi yang saripun wanti-wanti. Nanti Allah akan menjadikan kamu akan menjadi baik hubungannya dengan antara sama manusia. Dengan sendirinya manusia akan berduyun-duyun dagang, akan menyambut dengan antusias dan positif, bahkan mendukung dan akan selalu membantu. Intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Nampung wonten ing ati, wonten ing manah sampun tertanam jiwa berjuang untuk Allah, mencari ridha Allah, insya Allah Allah akan selalu menolongnya. Tentunya niki ingkang kula gambaraken dhateng Ustaz Syafi'i, alhamdulillah apa yang diwasiatkan para kiai ini pun menika selalu ditaati. Bahkan hubungan secara pribadi dengan Allah dijaga. Kula percaya urusan materi, urusan finansial itu hanya sepele. Kalau hanya 3M itu belum apa-apa. Mungkin bahkan berpuluh-puluh miliar akan datang dengan sendirinya. Para bapak, para sederek menika sedaya mboten mustahil, bahkan itu janji Allah. Rasul Allah Subhanahu wa taala dawuh ing tunggal ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kunci keberhasilan, kunci kesuksesan. Yang takwa Allah ini yang paling pokok, dan ini adalah yang memang diharapkan kita semua agar bisa tercipta pada diri kita secara pribadi masing-masing, yaitu identitas sebagai al-muttaqin, orang yang punya kepribadian al-muttaqi, orang yang takwa dengan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menika sampun terwujud, Allah tentunipun menjamin wa may yattaqillah, sinten ingkang saestu takwanipun dhateng Allah niku akan terus meningkat. Takwane tenanan sempurna wedine teng Allah kalawau. Yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan napa mawon yang menjadi hambatan di dalam langkah-langkah ke depan, lebih-lebih masalah perjuangan. Benar yang itu adalah karena Allah, tidak ada tujuan lain. Allah sendiri di sisi lain ayat sudah menjamin intasullah yang surkum. Untuk yang menikah ayat Allah menyatakan ya la yarzuqu yaj'al lahu makhraja, Allah badhe maringi jalan lapang, jalan keluar segala hambatan dan problem dalam langkah-langkahnya. Dalam kehidupannya, apa yang dilakukan, yang ditangani, yang diurus, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah badhe maringi rezeki sing tanpa dinyana-nyana. Justru nun sewu para bapak, para sederek, rezekine Allah menika ingkang sampun kita raosaken. Dan umumipun tiang-tiang mukmin ingkang mendapatkan rezeki bahkan secara umum manusia, bahkan mboten namung manusia secara umum, ngantos jin-jin sing wonten awit mulai zaman Adam ngantos ila yaumil kiamah niku sebenarnya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu adalah disebut hadis qudsi, yaitu dawuh pun Allah langsung yang bukan Al-Quran disebut hadis qudsi.
Hanya Rasulullah menceritakan hadis tersebut yang bukan Al-Quran. Apa kata Allah dalam hikayahnya Rasulullah, cerita Rasulullah menceritakan tentang apa yang dilakukan Allah? Diumpamakan rizki-rizki yang sampai kang sampun kita nikmati, bahkan betenang kita makhluk jin. Bani Adam awit zaman Adam ngantos silayang kiamah niku menawi dipun banding kali rezeki pun Allah ing atase wonten dereng wonten sana penalipun. Digambaraken rezekine Pak Allah menika kados toya lautan ingkang wonten ing dunya menika. Begitu luasnya lautan, bahkan lebih luas daripada daratan. Toya lautan menika rezekinipun Allah, lajeng ingkang sampun diparingaken dhateng kawula nggih. Toya manungsa min Bani Adam ngantos kita min Adam layam kiamah, bahkan jin sedaya menika namung digambaraken kados toya laut, lajeng kita ambil jarum, kita lebetake ujungnya. Jarum menika wonten ing toya laut menika nempel ning gone ujunge jarum menika nembe rezeki yang dirasakan oleh manusia sejagat ini, bahkan jin. Begitu luasnya. Kira kula mboten heran kalau orang itu iktimatipun, kumandele, sumele, percaya nih namun datang Allah, itu kula kinten insyaallah. Masalah kalau membangun pondok hanya sebatas 2M, 3M ya Kiai Syafi'i, insyaallah nanti akan berpuluh-puluh M akan datang dengan sendirinya. Dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Niki. Nah, niki wasiate para masyayikh kita, para kiai kita, kengken gedhekno iktimate nang Gusti Allah kumandele. Lan termasuk Ustaz Syafi'i ini selalu dididik kula imut Al-Walid Abah kawula Rama Ki Abdul Fakih. Ketika saya membuka nun saya Pak Sanusi, kula wonten langitan itu di indukipun santripun hampir 6.000 nggih. Nah, sudah semanten kira-kira 15 tahun yang lalu kawula minta izin untuk membuka pesantren, membuka tempat baru yang maksud kawula ingin menampung santri-santri yang enggak mampu. Saya punya tanah sedikit hanya 1.000 meter pertama. Saya tempati untuk santri-santri yang tidak mampu saya bikin tempat. Niku kula diwasiati kali Abah. Wis gak apa-apa. Nono santri gak sangu ape mondok, kowe mampu iso sajane kowe kuat, ora tek meksa-meksa tompon. Nono santri njaluk ape mondok nggonmu ape melok kowe, mangga nggonmu sing gak duwe sangu trimon sebab iku rezeki saka Allah lan iku santri iku hakikate sing ngubahno atine iku namung Gusti Allah. Sing ngubahno atine wong tuane iku ya namung Gusti Allah sing keteko nang ngene panggonan. Trimo. Cuma aku njaluk aja pisan-pisan awakmu arep-arep dikai wong. Lho niki sing paling berat kula. Untuk menghilangkan dalam hati arep-arep pemberian orang lain niki ojo pisan-pisan arep-arep. Jangan sekali-sekali berharap dikasih orang lain. Ya, niki. Itu artinya malah dipertajam oleh beliau. Jadi kowe wis aja ada arep-arep dikai wong. Kowe diundang alor ngidul kongkon ngaji, dikongkon ceramah, ojo sampai pisan-pisan arep-arep diampopi. Niku pesene Al-Walid. Apa maneh kowe sampai njaluk-njaluk. Masyaallah. Niki. Gawe proposal atau lebih-lebih gawe ya semacam donatur. Niki alhamdulillah kula cepeng saya pegang belum pernah lan dereng atus kula lakukan. Kula langgar artinya apa perintah beliau ini enggak pernah kula langgar, belum pernah saya sampai kula menika atus apalagi minta-minta atau membuat
surat untuk sumbangan, proposal dan sebagainya, donatur. Alhamdulillah sampai sekarang nang saya Pak Bupati santri sing derek kula 700 dan semua gratis tahadusan ngene omah nggih. Kula mboten kok bangga-banggakno. Kula niki lajeng boten kok kula rumangsa iso boten menika kabeh Allah. Kula niki lir kadya talangi. Terus boten kula sing maringi nedha santri. 700 santri makan gratis, tempat tanpa dipungut biaya. Tanpa speser pun. Bahkan nembe iki 2 tahun kula bangunake asrama habis 7M tanpa meminta. Habis 7M, 7 miliar. Niku tanpa meminta 2 tahun. Jarak 2 tahun. Niki kula pegang pasiatnya. Cukup kowe njaluk nang Gusti Allah, kowe nanam ilmu mandel sumber Gusti Allah, Allah bakal nekakno rezeki. Jadi aja pisan-pisan njaluk uang, tapi nek ana wong wae aja sampai mbok tulak. Mbok mundak ndadekno kecewa. Nek saya berapa nih dawuh. Nek wonten tiyang maringi tanpa minta harus diterima. Rasulullah boten nantos sama sekali menolak pemberian siapapun, tetap diterima. Tapi belum pernah ngantos mau minta. Niki kula namung kula aturaken niki kangge anak kaula Syafi'i menika. Supados benar-benar sumele lan itimate oleh bangun pondok niki hanya semata-mata karena Allah, cari ridho Allah, untuk cari pahala akhirat, jangan dikotori dengan cara-cara yang seperti apa yang sampun dipun dawuhake dening Al-Walid Mbah kawula kala nek saged sedikit napa istilah meniru walaupun belum bisa secara maksimal mungkin. Jadi istilahipun nun sewu para bapak boten perlu kados Ustaz Syafi'i meminta sumbangan, tapi kalau memberitahu bahwasanya ini ada bangunan dan di masyarakat atau muslimin sekitaripun sinten ingkang badhe bantu nyumanggaken tapi tidak berharap dibantu, tidak apalagi meminta bantuan. Kalau ada yang ingin membantu, maka kami tidak menutup pintu. Lho niki. Kula niki diuruhi ngoten niku. Supaya apa? Iktimate nang nggone Gusti Allah tenanan lan niki ternyata benar lan kula piyambak lebih yakin sadanipun kawula maos salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing hadis dipun riwayataken dening sahabat Anas bilih lajeng wonten Jamus Shaghir wonten Jamus Shaghir Imam Suyuti menika dawuhipun Rasulullah ngaten aballahu ayyarzuqa abdahul mukmin. Wados Ustaz Syafi'i ini lebih yakin aballahu ayyarzuqa abdahul mukmin, Allah ora kersa maringi rezeki nang kawulane sing mukmin. Mukmin ay kamil, mukmin sing sempurna imane. Mukmin itu artinya percaya, kumandel. Yang sing dindel, yang diandalkan, yang diharapkan hanya Allah, bukan manusia. Itu artinya al-mukmin kamil. Allah mboten rasa maringi rezeki dateng tiyang ingkang kumandele tenan ing Allah illa min haitsu la yahtasib, kejaba Allah nek maring rezeki mau tekane kelawan tanpa dinyono-nyono. Tahu-tahu ada nanti bupati datang bawa amplop tebel, tapi nggak minta. Kita capi Allahumma amin. Karena dua ini insya Allah ini bupati punya keinginan seperti itu. Memang ini tugas, apalagi tugas sebagai umara untuk memperduli khususnya bidang keagamaan, pendidikan, untuk mencetak kader-kader bangsa yang berakhlakul karimah. Para bapak menderek dados Ustaz Syafi'i ini nggak lepas dari jerih payahnya ketika di pondok dan di
didoakan oleh para kiai-kiainya, kemudian apa yang diperintah oleh kiainya itu dilakukan, sehingga alhamdulillah apa yang diinginkan oleh kiainya tentunya diinginkan oleh keluarga orang tuanya ketika mengantarkan di pondok. Nun sewu Ustaz Syafi ini pendatang ting Jabung, ngaten Pak nggih, nembe tiyang enggal sampai sudah berkeliling kemana-mana, aslinya tiang Lamongan. Ting pondok Langitan alhamdulillah sampai tamat dan alhamdulillah sampai teladan dan sampai belajar cari tambahan-tambahan, sehingga alhamdulillah memang himmah pun kepengin nasrul ilmi, ingin mewujudkan cita-cita pun para kiai gurune khususnya nggih mriko saged bingahno dhateng para kiai ini, karena ini satu-satunya yang paling manfaat, yang paling yang paling bisa dirasakan oleh khususnya kiainya atau gurunya, nasrul ilmi. Maka alhamdulillah dengan berkah para masyayikh, keinginan cita-citanya Ustadz Syafi'i terutama, semua itu adalah merupakan cita-cita secara umum para masyayikh, para kiai teng pundi mawon. Kawula aturaken kala mesti kepengin santri iso dadi kiai-kiai. Kabeh nek iso, tapi mungkin kabeh iso dadi kiai. Mungkin wonten sing dadi bupati, tapi setidaknya tetap bupati tapi kiai. Seperti Kiai Sanusi menika bupati tapi kiai, bahkan kiainya bupati. Nah, gitu loh. Artinya bisa mewarnai di lingkungan teman-temannya seprofesi, wonten ing lingkungan para pejabat, tenggone napa Pemda lainnya, dan bisa jadi kiainya. Artinya bisa dicontoh mulai perilaku dan semua hal-hal yang lain. Ini ingkang perlu kula aturaken. Kula namung critakno hal-hal ingkang kados menika, betapa pentingnya ilmu kados ingkang dipun aturke Pak Bupati kala. Mulane menika mboten dimonopoli oleh mungkin beberapa kelompok atau beberapa orang yang ada rentetan, ada nasab, ada silsilah dengan khusus para kiai, mboten para bapak berjarek. Terus Kiai Syafi'i niki mungkin sampeyan tangkrutake bapake kiai gede napa mboten, kiai napa mboten, mangke panjenengan pirsa. Banyak di tanah Jawa itu dulunya ayahnya petani jelantah. Kadang wonten bapake niku nggih Masya Allah. Ya artinya profesinya itu hanya tiap hari kerja keras untuk cari rezeki nafkah untuk keluarganya dengan tulusnya. Namun karena mahabbah, cintane dengan para kiai, sehingga punya keinginan kalau ayahnya nggak bisa jadi kiai, nggak bisa jadi santri yang baik, punya ilmu nafi', ya mudah-mudahan anak saya, sehingga anaknya dipondokkan. Setelah pulang ternyata banyak di antara putra-putra para mereka yang bukan kiai muncul di tengah-tengah masyarakat, akhirnya menjadi kiai besar-besar. Loh ini gimana bapak ini? Kalau contohnya kayak Mas Bukin pakai pun Pondok Suci, santri ini 6.000 atau 7.000, sampai ada universitas Inkafa Universitas. Ini Mas Bukin pakai itu termasuk besan Pulau Nurjawu. Mondoknya di Langitan itu 18 tahun. Khidmah kepada Al-Walid, kepada Abah saya, menangi Mbah saya Abadi. Sebelum niku mondok di Gontor, sebelum ke Langitan, mondok di Gontor, ini mondoknya 24 tahun. Sebelum 18 tahun di Langitan itu mondok Gontor, sudah mengajar di Gontor, baru pindah ke Langitan, mondok lagi, sekolah lagi, masuk kelas 6, belajar alfiyah, akhirnya sampai tamat, akhirnya sampai ngaji terus, bahkan sampai ditugasi untuk mengajar, jadi ustadz sampai senior, akhirnya diperintahkan oleh Hadratus Syekh membuat pondok di Gresik yang akhirnya sekarang bisa dibuktikan itu termasuk sosok-sosok yang bukan termasuk dari deretan atau keturunan para kiai. Ini para bapak derek jenengan cina usul masyarakat Jabung. Aku iki wong tani biasa.
Aki pedagang, aki wong ini masa iso anakku iso dadi kiai, iso dadi wong sing berjuang. Jangan kecil hati, monggo sing penting jenengan mahabbah dari ulama saestu. Monggo putrane dipondokno bukti dari mahabbah dari ulama dari mahabbah Rasulullah SAW. Putra berarti dipondokno. Siapa tahu itu anak yang akan mengangkat derajatnya orang tua. Ranten bapak sing mboten kiai. Bapak hanya tani jelata, pedagang atau profesi apapun. Kok anak era iso dadi wong alim. Ilmu ini sejalak manfaat, Masya Allah. Menciptakan umat menjadi orang yang iman-iman, yang imannya itu beneran. Bahkan menciptakan, membuat kemanfaatan di lingkungan masyarakatnya. Masya Allah. Itu nanti yang akan bisa mengangkat derajat wong tua-tuane. Sehingga bapak itu duduk kiai, ini anak itu dari kiai, bisa berjuang ulang ilmu agama ane Allah. Niku bapak niku mengke teng akhirat akan dikelompokkan dengan kelompoknya para alim, para kiai, walaupun tidak kiai. Itu kehebatannya ilmu itu mereka. Kalau ingin menyampaikan hal ini agar menjadi dorongan masyarakat, monggo saya itu apalagi ini zamannya Pak Bupati sudah banyak menyampaikan tadi komentarnya dan apa tadi ya pandangannya tentang masa depan di Indonesia ini. Insya Allah masa depan di Indonesia ini mudah-mudahan negara ini akan bisa nanti itu dipimpin oleh orang-orang yang dari lingkungan pesantren sehingga akan muncul namanya barokah itu. Nah ini kan jadi kiai tetap ini karena barokah semua. Barokahnya belajar, mondok, khidmah, belajarnya doanya kiainya, Masya Allah. Barokahnya ketulusannya dan seterusnya. Panjenengan insya Allah bisa akan menjadi orang-orang seperti nanti punya anak-anak seperti Ustaz Syafi'i. Nih panjang punya himmah dan punya semangat, punya keinginan dan gak usah ditunda-tunda lagi. Biar anak saya ke pondok saja. Pondok yang penting belajar ilmu agama sambil belajar ilmu jangkau ilmu umum pondok nyambi nanti keliru. Jadi yang ini dulu Kiai Sanusi ini, Kiai Sanusi beneran saya loh, kan ngaji mucal gitu sakit ya. Cuma ini kalau jadi bupati, masa apa yang bala, apa yang ngulang di pendopo. Masya Allah. Jadi ini ada Kiai Sanusi ini benar-benar dari sisi ini. Jadi ini termasuk jadi apa? Sehingga jadi apa? Dulu itu belajar ilmu agama di pondok wonten kiai Yahya nggih. Lalu belajaran terus sak wonten dangune sampai aliyah sampai terus akhirnya kuliah. Ini dulu bukan kok sekolah itu pokok terus nyambi mondok akhirnya nyambi akhirnya kuliah. Loh di sini loh. Bedanya sama kuliah nyambi mondok beda, ngoten Pak nggih. Ibu-ibu monggo. Di pondok-pondok pesantren sekarang, Masya Allah panjenengan kepengen putrane niku kuliah. Mungkin pondok sakit mangke nyambi kuliah ten pundi. Mungkin bisa umpantah ke Malang alhamdulillah Kiai Marzuki pondok iki wonten buka kata mahasiswa ada kiai wonten pundi-pundi panggenan. Niki termasuk insyaallah nanti akan kita sebagai umat Islam, sebagai tiang-tiang yang bertanggung jawab atas putra-putranya, tentunya nanti bukan hanya kita akan bisa lepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah, nanging kita nanti plus akan diangkat derajatnya. Mangke wonten ing ngersane sebab anak kalau mau, yang mana anak itu masuk dalam kategori dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua hal wonten berkali-kali sing wonten napa mawon sing ngungkuli apike mulyane utamane perkara loro niku teng dhuwur bumi. Napa niku? Al iman billah. Pertama iman dhateng Allah. Nomor kali
an-naf'u lil muslimin, memberi kemanfaatan datang tiang-tiang sementara kalau anak dididik di pondok, tentunya nanti sampai sukses kata Ustadz Syafi'i, pasti di tengah-tengah masyarakat akan berkiprah hanya dua hal ini tadi, insyaallah. Yang nonjol beliau Ustadz Syafi'i tiap hari hanya mengajar, mengarahkan kepada masyarakat, yang mana aran-aran itu hanya dimonopoli, artinya mayoritas, untuk mengarahkan mereka agar imannya semakin mantap, mengajak kepada masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah, seraya berusaha atau nanti berwira swasta dan lain sebagainya, tapi tidak lepas kalau santri atau kiai di tengah-tengah masyarakat akan mendorong kepada masyarakat secara umum, yang paling pokok adalah menjadikan masyarakatnya bagaimana bisa menjadi orang-orang yang imannya lebih mantap. Karena satu ini yang paling penting, yaitu yang nanti akan kita bawa sampai mati, yaitu al-imanu billah. Nomor 2, an-naf'u lil muslimin. Jelas kalau kiai di tengah-tengah masyarakat itu artinya memberikan kemanfaatan kepada orang-orang Islam, masyarakatnya di sekitarnya dan di mana saja berada, melalui profesinya, yaitu belajar mengajar, mengabdikan dirinya, tenaganya, plus ilmunya, kemampuannya, keilmuannya untuk disampaikan, dididikkan kepada lingkungan dan masyarakatnya, khususnya anak-anak didik masyarakatnya. Ini termasuk kiprah dan tugasnya santri atau kiai. Termasuk Pak Kiai Sanusi, Pak Bupati ini juga naf'u lil muslimin, termasuk membuat kemanfaatan kepada orang Islam banyak lewat, bukan kalau ilmunya mungkin selama ini di pondok, beliau pantas kalau tadi sudah agak-agak lupa karena sudah berpuluh tahun. Ya, tapi saya tetap percaya kalau beliau ini tidak ada lain lagi keinginan dan niat mulianya, ingin semaksimal mungkin bikin atau membuat an-naf'u lil muslimin, membuat kemanfaatan secara maksimal datang tiang-tiang ini yang diinginkan Pak Bupati, pasti. Jadi nggak ada sesuatu yang paling mulia di atas bumi ini yang lebih dua hal itu, yaitu iman billah dan an-naf'u lil muslimin. Nah, orang yang punya iman billah itu artinya harus ada ilmu, harus belajar, harus diberi pengertian, harus didorong, harus disirami siraman-siraman rohani agar imannya mantap. Ini termasuk tugasnya para ustadz, para kiai. An-naf'u lil muslimin, plus para kiai juga memberikan manfaat kepada orang-orang Islam. Apalagi nanti kalau Ustadz Syafi'i nanti diberi yang melimpah oleh Allah, mungkin santri-santrinya bisa nanti belajar untuk digratiskan. Allahumma amin, dengan catatan tanpa minta sumbangan, tanpa membuat donatur. Ini yang penting. Saya kira nggak perlu donatur itu, donaturnya biar Allah, dan nanti Allah akan mendatangkan walaupun tidak teratur, gitu ya. Tidak teratur, kalau donatur kan pasti 1 bulan sekali. Cuma kadang-kadang kalau waktu 1 bulan ini nggak ada setor, ini kadang-kadang nanti ditagih. Dan ditagih ini kadang-kadang yang sudah menjadi donatur sedang dalam kondisi down atau dalam keadaan kesulitan. Ini sehingga merasa berat. Kalau sudah merasa berat, kadang-kadang memberikan ini bagaimana dia, karena malu, karena bagaimana gengsi, akhirnya secara terpaksa. Sehingga disinilah saya kira kalau donatur itu nanti dikhawatirkan mengurangi barokahnya. Karena yang memberi itu bukan karena murni dari hatinya,
yang langsung digerakkan oleh Allah, tapi karena dorongan dari manusia. Itu bedanya. Hanya kalau dari dorongan manusia meminta itu karena dimintai, kalau nggak dimintai nggak memberi. Walaupun hakikatnya Allah, tapi lantaran dimintai dia memberikan. Cuma memberikannya kadang-kadang merasa berat. Kalau sudah merasa berat berarti di sini mengurangi barokahnya karena kurang keikhlasannya. Kalau diberi tanpa meminta itu berarti insya Allah penuh barokahnya karena yang gerakan hati si pemberi itu tidak ada unsur yaitu daripada manusia atau makhluk, semua itu dari Allah. Dan kalau sudah datangnya dari Allah mesti akan membawa barokah. Mudah-mudahan pondok menikah jadi pondok sing gede, pondok-pondok sing mungkin dadosake masyarakat sekitare wonten Malang lan sanes-sanese saged berduyun-duyun sami mondok belajar teng mriki mboten namung agamine mawon sing mantep tapi ilmu umumnya pun tidak akan kalah dengan pendidikan lembaga pendidikan lain pun. Allahumma amin. Muga-muga Ustaz Syafi'i niki diberi dening Allah, diparingi dening Allah kekuatan, kesabaran, keikhlasan, terutama istiqomah wonten ing atas amal dalam rangka mengemban amanah ingkang amrah wirasah warisan sing abad sebagai khalifah, sebagai penerus pengganti ulama. Dan ini berarti penerus pengganti dan ahli warisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena manusia biasa perlu didoakan oleh masyarakat, didoakan oleh para sepuh, para kiai, dan jangan henti-hentinya sekalipun meminta doa kepada beliau-beliau pada masyarakat agar diberi kekuatan Allah, istiqomah, keikhlasan, dan bisa mengemban amanatnya para masyayikh, yang mana amanat masyayikh, keinginan masyayikh adalah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pondok ini menjadi penuh barokah dan manfaat ilmu-ilmunya para santri di hari kemudian. Allahumma amin. Cukup sak manten monggo sing kula aturaken nggih, kula nyunaken pangapunten kula bapak kula sederek. Kula matur nuwun dateng panjenengan permasalahan sampun bantu Ustaz Syafi'i. Karena Ustaz Syafi'i ini gak lepas berarti ini juga langitan. Nggih, kula minangka kiyaine sangkang samangke ingkang wonten sebagai penerus, kula nderek matur nuwun lan bingah karo bapak ingkang bantu lan ingkang badhe bantu insyaallah. Nggih, ingkang badhe bantu kula mboten arep-arep, Ustaz Syafi'i mboten arep-arep lan mboten nyuwun. Jenengan maringi monggo lan itu adalah termasuk investasi dan tabungan-tabungan untuk akhir. Dan bejo sangat jenengan mboten saged didik anake dadi wong alim, tapi duwe-duwe digawe didik anake wong, bantu anake wong kanggo dididik dadi orang-orang yang alim. Allahumma amin. Cukup samanten. Alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya pun iki kula tak ndonga diamini sareng-sareng. Iki mboten donga khitamul majelis tasik mangke kasuwun Kiai Marzuki. Sampun Kiai Marzuki. Dereng ngoten Habib pinten? Amat dereng rawuh nggih sanes. Sampun alhamdulillah nggih. Niki kula tak ndongakno Gusti anak kula Syafi'i niki nggih. Muga-muga diparingi dening Allah nggih bantuan, diparingi kuatan, diparingi kesabaran, keikhlasan, saged jagi, saged jagi pondok niki sebagai amanat saking Allah liwat para guru-gurune. Al-Fatihah. Iya,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin. Hamdan yu'afi ni'amah wa yukai mazidah ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultani. Allahumma salli wa sallim ala nuri dhati wa sirri sari fi zaid asma'i sifat. Allahumma inna nas'aluka bismika al-'azamil maktubi min nur wajhil 'alal mabad at-ta'imil baqi mukhallad fi qalbi nabiyika Muhammad wa as'aluka bismika al-'azamil wahid wahdadil ahad al-muta'ali al-muhaddadika min 'adad al-muqaddasi an kulli ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nusalli ala Muhammadin sirri hayatil wujud was sababil 'azamil mawjud salatan tusabbitu bil iman wa tuhafizul Qur'an wa tufahimul ayat wa tahawul bi nurul jannat wa nurun na'im wa nurun nadarin wa wajhil karim wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina mu'allimina habbana wa ahsana ilaina wa in huquqi alayya muslimat wa munahyawan. Allahumma sallimna muslimin wa afna muslimin wa anna muslimin makina sunnatin. Allahumma iftah qulubana quluba awliyatina wa talamidina hudul arifin wa qina fi dunya jannah min ulama'i amilin. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamdan ahli al-ilmi wa ahli at-ta'ah wa ahli al-ibadah wa ahli al-khashyah wa al-da'wa ila Allah wa ahli al-khair wa la taj'alna min ahli al-syarr wa al-dhulal wal zayg wal ilhadi wal fasadi wa ahli al-ma'siyati wad dayn. Allahumma ij'al hadhihi buqatan mubarakah buqatan mardiyah. Allahumma ij'al hadzal mahadan mubarakan mahadan ya Allah mardiyan ya Allah mahadan nafi'an saliman ma'suman mahfudan ya Allah maltufan muwaffaqan ya Allah ij'al muwaffaqan ya Allah ahluhu ya Allah muwaffaqan lil khairat. Allahumma ya Allah ij'al hadzal mahadan amiran ma'muran bi talabatil ilmi ya Allah wa bi ma'muran bi ta'ah wal ibadah min nashril ilmi ya Allah. Allah ij'al hadzal mahadan bagian amiran ma'muran bi talabatil ilmi amiran ma'mudida biman ya Allah biman ya Allah biman ta'alama uluma dinika ya Allah waj'alhu ya Allah bagian daiman sariyan ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna min ahli al-syarri wad dair. Warzuqna husnal ibadah warzuqna husnal khidmah warzuqna husnal istiqamah warzuqna husnal ikhlas fil niyyah warzuqna ya Allah husnal qanaah wa zahadah warzuqna ya Allah husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillah alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Jazakumullah sandal jasa dumata panjenenganipun berbagai ji Ubaidillah Fakih pengasuh pondok pesantren Langitan Tuban yang sudah berikan tausiah untuk yang pertama. Dan selanjutnya untuk tausiah berikutnya akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Habib Muhammad bin Anis bin Syahab pengasuh pondok pesantren Darul Hijrah An-Nabawiyah Lawan. Dumata panjenenganipun tafadhol fali masykuran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.